Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua tentang soal tes substantif numerasi PPG calon guru atau prajabatan tahun 2025. Kemarin aku sudah share ke teman-teman tentang soal tes substantif literasi ya, yang part 1. Sekarang ini akan aku share lagi soal tes substantif yang numerasinya ya teman-teman, untuk part 1 juga. Nah oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Jadi soal yang pertama ini adalah pola deret ya. Di sini pola deret, aku kenapa ambil soal ini karena menurut aku ini bisa jadi soalnya keluar di tes PPG Prajabatan Calon Guru 2025 ya teman-teman. Kita tidak tahu soal bentuk bagaimana yang akan keluar, namun aku akan share ke teman-teman semua lengkap dan soalnya itu terupdate. Jadi teman-teman pastikan terus tonton aja channel aku supaya kalian tahu informasi yang terbaru dan juga terupdate lainnya. Oke, kita langsung bahas saja. Di sini ada pola deretnya tuh huruf GHI, MN, JKL, MN. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya, ini gimana cara mengerjakannya. Jadi cara mengerjakannya kita lihat dulu polanya bagaimana teman-teman. Jika di sini polanya yang pertama adalah hurufnya kita lingkari 33, GHI, MN, JKL, MN. Nah kalau GHI ini sudah kita lingkari, setelah itu pasti ada huruf MN. Nah kalau JKL juga kita lingkari, setelahnya juga pasti ada huruf MN. Nah otomatis kalau GHI, JKL, setelah itu berarti hurufnya adalah M dan N ya teman-teman. Jawabannya adalah do. Kita lihat dulu ya, benar sekali jawabannya adalah do, karena di sini pembahasannya huruf MN hanya sebagai pembatas deret saja. Oke, seperti itu. Kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah soal deret juga, masih sama, tapi huruf-hurufnya berbeda. Nah, di sini hurufnya ada A, B, C, E, F, D, G, H, I, L, K, J, dan M. Nah, teman-teman, untuk pola yang seperti ini berbeda dengan pola yang nomor 1 tadi. Nah, cara mengerjakannya tetap sama. Kita cari pola yang menurut teman-teman itu bisa menjadi cara untuk menjawab. Nah ternyata kita juga harus lingkari 33 ya, hurufnya dari awal sampai akhir. Coba kita cari dengan cara kita lingkari A, B, C, setelah itu ada huruf F, E, D. Nah kayaknya ini dibalik ya teman-teman, sebenarnya adalah D, E, F. Nah kita coba lihat lagi, kita lingkari lagi G, H, I, ternyata tidak dibalik, yang dibalik adalah LKJ yang sebenarnya adalah JKL. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah E ya teman-teman, yaitu adalah M. Dan jawabannya adalah N dan O. Gitu ya teman-teman. Jadi urutannya itu dibalik. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini adalah soal cerita, dan ini kita baca dulu soalnya. Suatu perusahaan memperkerjakan 35 orang untuk membuat jembatan dalam waktu 2 minggu. Lebih cepat berapa hari pekerjaan itu dapat diselesaikan bila dikerjakan oleh 45 orang, teman-teman. Nah, di sini tuh dikerjakan berapa hari lebih cepat jika dikerjakan oleh 45 orang, sedangkan tadi 35 orang itu membutuhkan waktu dalam 2 minggu atau 14 hari. Nah menurut teman-teman itu cara mengerjakannya gimana? Oke, benar sekali, cara mengerjakannya adalah dengan perbandingan terbalik ya teman-teman, atau kita misalkan saja yang dicari itu adalah X atau Y. Jadi 35 dikali 14 hari, karena pilihan jawabannya adalah hari, kita ubah dulu 2 minggu menjadi 14 hari. 35 dikali 14 hari sama dengan 45 dikali X atau Y. Nah jadi jawabannya tinggal teman-teman hitung aja, jawabannya adalah 11 hari ya teman-teman. Nah 11 hari itu berarti 14 hari dikurangi 11, karena yang ditanyakan adalah pertambahan waktunya. Nah pertambahan waktunya itu dapat diselesaikan oleh 45 orang dalam berapa hari, jadi 14 dikurangi 11 sama dengan 3, atau jawaban yang benar adalah A ya.
Kita lanjut ke soal yang keempat. Seorang guru biologi yang tinggal di Bogor selalu mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km per jam. Jarak rumahnya daerah Bogor dengan Jakarta adalah 60 km, teman-teman. Ia mulai berangkat ke sekolah dari Bogor pukul 8, dan pukul berapakah guru biologi tersebut akan tiba di Jakarta? Nah, kira-kira menurut teman-teman guru itu akan tiba di Jakarta pukul berapa? Kalau dilihat-lihat, ini soalnya itu kita mencari waktu ya teman-teman. Nah, waktu itu bisa dicari dengan cara S per V atau jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya tadi berapa? 60 dibagi kecepatannya berapa? 90. Berarti kalau mencari T atau waktu itu sama dengan S per V atau 60 per 90 sama dengan 2 per 3. Nah, 2 per 3 itu sama dengan 40 menit ya teman-teman, 40 menit. Nah, 40 menit secara tidak langsung kita harus tambahkan dengan dia berangkat tadi pukul berapa atau jam berapa, yaitu pukul 8. Jadi 8 lebih 40 menit. Jawaban yang benar adalah C ya teman-teman. Oke, benar. Jawaban yang benar adalah C. Dan soal yang kelima atau soal yang terakhir ini adalah resep. Nah, di sini ada resep yang disediakan tabel dengan bahan-bahan tersebut. Nah, teman-teman kita baca dulu soalnya. Soalnya yaitu satu resep tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan 25 buah nastar lebaran. Dini akan membuat 100 buah nastar yang renyah dan legit dengan berpedoman pada resep tersebut. Di rumah masih ada 1/4 kg tepung dan bahan lainnya yang cukup. Bahan tepung minimal yang harus dibeli oleh Dini adalah berapa? Nah, ini kita disuruh untuk mencari banyak tepung minimal yang harus dibeli oleh Dini, sedangkan Dini sudah punya atau masih ada 1/4 tepung dan bahan lainnya yang cukup. Nah, gimana nih teman-teman cara mengerjakannya? Sedangkan di sini ada tabel seperti ini dengan bahan-bahan seperti itu. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau memikirkan dulu jawabannya dan juga mau mencoba menjawab, silahkan pause dulu video aku ini dan coba teman-teman jawab. Jika sudah teman-teman jawab, teman-teman simpan dulu jawabannya dan nantikan pembahasan aku selanjutnya. Jadi nanti cocokkan aja jawabannya benar atau salah. Kita langsung ke pembahasannya. Jadi di sini pembahasannya adalah berdasarkan resep di atas, dapat diketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan 100 buah nastar Dini, maka Dini harus memakai 4 resep ya teman-teman. Hal ini berarti semua bahan yang digunakan dikalikan menjadi 4 termasuk tepung yang dibutuhkan untuk memenuhi 100 buah nastar, yaitu 250 gram tepung kali 4 resep sama dengan 1000 gram atau 1 kg. Sedangkan tepung yang dimiliki Dini tadi adalah 1/4 kg atau 250 gram. Dengan demikian tambahan tepung yang dibutuhkan Dini adalah 1000 gram dikurangi 250 gram sama dengan 750 gram atau 3/4 kg. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C ya teman-teman. Gitu aja teman-teman video aku untuk soal tes substantif numerasi ini. Nantikan video aku selanjutnya tentang tes numerasi yang part kedua dan ketiga atau literasi yang part kedua dan juga tiga. Aku akan bikin soal konten bidang studi lagi tentunya, jadi nantikan saja. Terima kasih telah mampir ke channel aku dan juga terus menonton video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.